Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sholat sunnah. Sebelumnya, saya sebagai moderator Farhanura Yuda izin memperkenalkan anggota kelompok saya yang lain, yaitu ada Diah Ayu Julianti dan juga Thoriqatul Jannah. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Sholat sunnah merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang tidak memiliki status kewajiban seperti halnya sholat fardu, namun sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dikerjakan secara rutin. Ibadah ini tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga penyempurna bagi kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan sholat wajib. Dalam praktiknya, sholat sunnah mencerminkan tingkat kedekatan spiritual seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya mereka yang memiliki kesungguhan dan cinta kepada ibadah yang akan meluangkan waktu untuk melakukan amalan tambahan ini. Sayangnya, di tengah kesibukan hidup modern dan minimnya pemahaman akan nilai-nilai ibadah, banyak umat Islam yang justru mulai melalaikan sholat sunnah. Padahal selain mengandung pahala besar, sholat sunnah juga memiliki nilai sosial dan emosional yang kuat, seperti membentuk karakter, disiplin, memperkuat ketenangan jiwa, serta mempererat hubungan dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh mengenai macam-macam sholat sunnah dan keutamaannya sangat penting untuk ditanamkan, agar umat Islam semakin bersemangat dalam menghidupkan kembali sunnah Nabi SAW di tengah kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian dari sholat sunnah sendiri adalah ibadah yang tidak wajib namun sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk kedekatan spiritual seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi utamanya adalah menyempurnakan kekurangan dalam sholat fardu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, "Lihatlah hambaku memiliki sholat sunnah sebagai pelengkap." Hadis riwayat Abu Daud nomor 864. Sholat ini mencerminkan ketulusan, kerendahan hati, dan kecintaan kepada Allah, karena hanya orang yang memiliki semangat ibadah yang tinggi yang akan rutin mengerjakannya. Menurut An-Nawawi tahun 2022, sholat sunnah menjadi salah satu indikator keistiqomahan dan kesungguhan dalam menjalankan syariat Islam secara utuh. Macam-macam sholat sunnah. Yang pertama ada sholat sunnah berjamaah, yaitu ghairu munfarid. Sholat sunnah berjamaah atau dalam istilah fikih disebut ghairu munfarid adalah sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan secara bersama-sama. Biasanya dipimpin oleh seorang imam dan dilakukan di masjid atau di tempat terbuka. Yang kedua, ada sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilakukan secara individu atau munfarid dan tidak disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Selanjutnya ada klasifikasi. Selanjutnya ada kelompok dari sholat sunnah berjamaah. Yang pertama ada sholat sunnah tarawih dan witir yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sholat sunnah tarawih merupakan ibadah sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Waktu pelaksanaannya dimulai setelah sholat isya dan berlangsung hingga sebelum terbit fajar atau masuk waktu subuh. Sedangkan sholat witir merupakan sholat yang dianjurkan dilakukan sebagai penutup sholat malam. Sholat witir dapat dilakukan sendiri maupun berjamaah dengan hitungan rakaat ganjil. Kedua, ada sholat dua hari raya. Sholat dua hari raya yang dikenal sebagai sholat Id adalah ibadah sunnah yang dilakukan umat Islam sebagai bentuk syukur atas datangnya dua hari besar dalam Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal, sementara sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sholat sunnah hari raya termasuk pada sholat sunnah muakkadah. Pelaksanaan sholat hari raya lebih utama dilakukan di tanah lapang, akan tetapi jika ada kendala seperti hujan dan tanah lapang yang sangat sempit, maka diperbolehkan dilakukan dalam masjid. Selanjutnya ada sholat dua gerhana. Sholat dua gerhana yang dikenal juga dengan sebutan sholat khusuf, yaitu sholat gerhana matahari, dan sholat khusuf, yaitu sholat gerhana bulan, merupakan salah satu ibadah
sunnah yang dilakukan umat Islam sebagai bentuk refleksi dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi fenomena alam berupa gerhana. Sholat sunnah gerhana ini dilakukan pada saat sedang terjadi gerhana, baik gerhana matahari ataupun bulan. Sholat ini hukumnya sunnah muakkadah atau sangat ditekankan. Selanjutnya ada sholat istisqa. Sholat istisqa merupakan sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta hujan. Hukum sholat istisqa adalah sunnah muakkadah atau sangat ditekankan. Terdapat 3 jenis istisqa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata cara ini dilakukan dengan sesuai syariat. Pada pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama ada secara berjamaah atau sendiri. Kedua, imam sholat Jumat berdoa meminta hujan saat khutbahnya. Ketiga, berdoa setelah sholat atau berdoa sendirian tanpa didahului sholat. Pelaksanaan sholat istisqa dapat dilaksanakan di tanah lapang yang luas merujuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju lapangan. Beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikan posisi selendangnya, lalu sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1024. Selanjutnya ada sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum disebut qobliyah maupun sesudahnya disebut ba'diyah. Ibadah ini merupakan bentuk sunnah muakkad yang sering dilakukan Rasulullah SAW sebagai pelengkap dan penyempurna sholat wajib yang terkadang dilakukan manusia secara kurang sempurna. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab dari seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya sempurna maka dituliskan sempurna. Jika kurang, Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 864, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menjelaskan bahwa sholat sunnah rawatib termasuk sunnah muakkad atau sangat ditekankan. Selanjutnya ada sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setelah berwudhu. Ini termasuk dalam sholat sunnah yang sangat ditekankan atau dianjurkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dari Uqbah bin Amir al-Juhani. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang di antara kalian berwudu dengan sempurna lalu sholat 2 rakaat dengan menghadapkan hati dan wajahnya dalam sholat itu, melainkan akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 234. Sholat sunnah wudu termasuk sholat sunnah ghairu muakkadah. Selanjutnya ada keutamaan dari sholat wudhu, yaitu pertama ada menghapus dosa, 2 mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga dijanjikan di surga, dan yang keempat yaitu meningkatkan kualitas wudhu. Lalu ada sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha adalah sholat yang dikerjakan secara sukarela atau sunnah pada waktu pagi hari setelah terbitnya matahari atau yang biasa disebut syuruk, hingga menjelang masuk waktu zuhur. Sholat duha termasuk dalam sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena Nabi mewaslatkan sholat ini agar tidak ditinggalkan dan sangat dianjurkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu afdol atau waktu terbaiknya untuk sholat ini adalah ketika matahari sudah mulai meninggi dan panas. Hal tersebut bagaimana disebutkan dalam hadis, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah ketika anak unta mulai kepanasan atau karena terik matahari. Hadis riwayat Muslim nomor 748. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu terbaik adalah sekitar pukul 9 sampai 11 atau bervariasi tergantung lokasi, karena pada saat itu kondisi lingkungan menandakan aktivitas penuh telah dimulai, sehingga sholat menjadi bentuk penyerahan dan permohonan bantuan kepada Allah di awal aktivitas seharian. Yang kedua ada sholat tahiyatul masjid.
Sholat tahiyatul masjid secara harfiah berarti penghormatan kepada masjid. Menurut istilah fikih, sholat ini adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan ketika seorang muslim memasuki masjid sebelum duduk sebagai bentuk penghormatan terhadap rumah Allah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili 2006 halaman 780, sholat ini menunjukkan penghormatan atas kesucian masjid sebagai tempat ibadah dan simbol penghormatan terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahiyatul masjid merupakan sholat sunnah muakkad oleh mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hambali, dan sebagian Hanafi. Ulama Maliki tidak terlalu menekankan sholat ini, namun tetap memperbolehkannya jika tidak mengganggu kekhusyuan ibadah lain atau al-mardaw. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu', hukum sholat ini adalah sunnah muakkadah bagi setiap muslim yang memasuki masjid, kecuali bila orang tersebut duduk tanpa sholat karena uzur atau sedang mengikuti khutbah Jumat. Selanjutnya ada sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud berasal dari kata tahajjada yang berarti bangun dari tidur di malam hari untuk sholat. Dalam istilah syariat, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur dan dilaksanakan setelah sholat isya hingga sebelum masuk waktu subuh. Dan pada sebagian malam hari, lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Sholat sunnah tahajud adalah waktu terbaik dalam pelaksanaan sholat tahajud adalah sepertiga malam terakhir, yakni antara pukul 2 hingga menjelang subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1145 dan hadis riwayat Muslim nomor 758. Selanjutnya ada sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat adalah salah satu bentuk ibadah sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim ketika ia memiliki kebutuhan atau keinginan yang sangat diharapkan agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini dikerjakan 2 rakaat, biasanya secara munfarid atau sendirian dan diiringi dengan doa khusus setelahnya. Sholat sunnah hajat ini dasar dianjurkan untuk melakukan sholat hajat bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki hajat kepada Allah atau kepada seseorang dari anak Adam, maka hendaklah ia berwudu dengan baik, kemudian sholat 2 rakaat, lalu memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengucapkan la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi Rabbil Ashril Azim, hingga akhir doa. Hadis riwayat Tirmizi nomor 479. Dalam praktiknya sholat hajat dilaksanakan dengan niat khusyuk dalam hati, tanpa diucapkan dengan lisan, lalu 2 rakaat seperti sholat biasa. Setelah salam, seorang muslim disunahkan untuk memuji Allah, membaca sholawat, lalu memanjatkan doa dengan bahasa Arab maupun bahasa yang ia pahami. Doa-doa dari Nabi atau sahabat sangat dianjurkan, namun doa pribadi juga diperbolehkan karena mencerminkan kejujuran dan keikhlasan permohonan. Lalu selanjutnya ada sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang muslim untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memilih satu dari 2 atau lebih pilihan yang sifatnya mubah atau boleh atau tidak jelas maslahat dan mudaratnya. Kata istikharah berasal dari akar kata khair yang berarti kebaikan, sehingga secara bahasa istikharah berarti meminta yang terbaik. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, istikharah merupakan bentuk pengakuan akan kelemahan manusia dan kepercayaan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui mana pilihan terbaik bagi hambanya.
Mayoritas ulama dari 4 mazhab besar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa sholat istikharah disunahkan berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah SAW. Imam Nawawi tahun 2002 menegaskan bahwa sholat ini dianjurkan ketika seorang berada dalam situasi yang membingungkan dan tidak mengetahui secara pasti mana pilihan yang terbaik. Anjuran ini bersumber dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami sholat istikharah dalam segala urusan, sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Quran. Selanjutnya, beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian berniat melakukan sesuatu perkara, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Kemudian hendaknya ia membaca Allahumma inni astakhiruka biilmik, yang artinya, ya Allah, aku memohon pilihan terbaik kepadamu dengan ilmumu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1162. Hadis tersebut secara jelas menunjukkan bahwa sholat istikharah bukan hanya dianjurkan dalam perkara besar seperti pernikahan atau pekerjaan, tetapi dalam segala urusan yang membutuhkan pertimbangan dan belum diketahui hasil terbaiknya. Melalui sholat ini, seorang hamba menunjukkan sikap tawakal dan kerendahan hati, serta mengakui keterbatasan akal manusia dalam melihat yang terbaik bagi dirinya. Pelaksanaan sholat istikharah dilakukan 2 rakaat di luar sholat wajib, lalu diikuti dengan doa istikharah yang berisi permohonan agar Allah menunjukkan dan memudahkan jalan yang terbaik, dan jika itu tidak baik, agar dijauhkan dan diganti dengan yang lebih baik. Sholat ini boleh diulang beberapa kali sampai hati merasa tenang, merasa mantap untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini, istikharah bukan hanya sarana pengambilan keputusan, tetapi juga proses menyelaraskan kehendak diri dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik bagi hambanya. Selanjutnya, sholat sunnah tasbih merupakan salah satu bentuk ibadah sunnah yang istimewa karena di dalamnya terdapat bacaan tasbih sebanyak 300 kali dalam 4 rakaat. Salat ini dirancang khusus untuk memperbanyak zikir, memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sarana penghapus dosa bagi pelakunya. Dalam pelaksanaannya, bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dibaca sebanyak 75 kali di setiap rakaat, yaitu setelah membaca surat, dalam ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan sujud kedua. Tujuan utama dari sholat ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa, memperbanyak zikir serta pujian kepadanya. Keutamaan lainnya adalah sebagai penghapus dosa besar maupun kecil, sebagaimana disebutkan dalam hadis, jika kamu mampu melaksanakannya sekali sehari, maka lakukanlah. Jika tidak, maka sekali dalam seminggu. Jika tidak mampu, maka sebulan sekali, atau setahun sekali, atau setidaknya sekali seumur hidup. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan betapa besar manfaat spiritual dari sholat tasbih, bahkan meskipun hanya dilakukan sekali seumur hidup. Namun status kesohihan hadis mengenai sholat tasbih masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i dan Hambali menganjurkan karena menganggap hadisnya memiliki dasar umum yang kuat, sementara sebagian ulama Maliki memandang hadisnya lemah sehingga tidak menganjurkan pelaksanaannya. Meskipun demikian, sejumlah ulama ahli hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Jalaluddin Asyuti, dan Syaikh Albani dalam silsilah Al-Hadis Shahihah tahun 1995 menyatakan bahwa hadis tersebut berstatus hasan dan dapat diamalkan. Bahkan Albani menyebutkan sholat ini sebagai ibadah sunnah yang kaya dengan manfaat zikir dan pembersihan jiwa. Di sisi lain, tokoh seperti Imam Ahmad dan bin Hanbal dan Ibnu Qudamah menilai hadis tersebut tidak cukup kuat sehingga menganggapnya dhaif. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abbas, wahai pamanku, maukah aku berikan hadiah? Maukah aku tunjukkan 10 keutamaan? Jika kamu melakukannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu." Kemudian beliau menjelaskan tata cara sholat 4 rakaat dengan bacaan tasbih 75 kali di setiap rakaat hingga
berjumlah 300 tasbih, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud nomor 1297 dan Ibnu Majah nomor 1387. Selanjutnya, keutamaan dan manfaat sholat sunnah tasbih sebagai berikut. Yang pertama, menghapus dosa besar dan kecil sebagaimana disebutkan dalam hadis. Yang kedua, menguatkan zikir dan pengagungannya terhadap Allah. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperhalus hati. Yang keempat itu peningkatan kualitas spiritual karena menggabungkan sholat dan zikir. Selanjutnya, sholat taubat merupakan salah satu bentuk sholat sunnah yang dianjurkan dalam Islam, khususnya bagi seorang muslim yang menyadari telah melakukan dosa atau maksiat dan bertekad kuat untuk meninggalkannya. Ibadah ini merupakan ekspresi konkret dari rasa penyesalan, pengakuan atas kesalahan dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan syariat ini dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidaklah seseorang melakukan dosa, kemudian ia bangkit dan bersuci atau wudhu, lalu melaksanakan sholat, kemudian memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat At-Tirmizi dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi nomor 128. Lalu beliau membaca ayat berikut, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri mereka sendiri, maka segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Selanjutnya, tata cara sholat taubat seperti berikut. Yang pertama, sholat taubat dilakukan ketika seorang muslim bertekad untuk bertobat dari dosa yang telah diperbuat, baik itu segera setelah melakukan maksiat maupun beberapa waktu setelahnya. Yang kedua itu berwudu, melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian beristighfar. Yang ketiga itu sholat taubat dilakukan kapanpun walau dikerjakan di waktu terlarang. Selanjutnya yaitu keutamaan dan manfaat sholat sunnah. Sholat sunnah merupakan salah satu bentuk ibadah tambahan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung berbagai keutamaan dan manfaat yang sangat besar baik dari sisi spiritual maupun sosial. Salah satu keutamaannya yang paling utama adalah sebagai penutup dan pelengkap kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan sholat fardu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu, lihatlah pada sholat hambaku, apakah sholatnya sempurna atau tidak. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam sholatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Jika hambaku memiliki amalan sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud nomor 864 dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1426. Selain itu, sholat sunnah juga menjadi penghapus dosa dan peninggi derajat karena melalui ibadah ini, seorang muslim memperlihatkan ketulusan ibadah yang tidak terikat kewajiban. Keutamaan lainnya adalah bahwa sholat sunnah akan menjadikan pelakunya dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di surga. Sebagaimana beliau menyebutkan bahwa orang-orang yang paling dekat dengannya kelak adalah mereka yang paling banyak melakukan sujud. Hadis riwayat Muslim nomor 489. Sholat juga disebut oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baiknya amalan. Dari Sauban, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, beristiqomahlah kalian, dan sekali-kali kalian tidak dapat istiqomah dengan sempurna, ketahuilah sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah sholat. Tidak ada yang menjaga wudhu melainkan ia adalah seorang muslim. Hadis riwayat
Ibnu Majah nomor 277. Lebih dari itu, dalam hadis qudsi disebutkan bahwa hamba yang terus mendekatkan diri dengan amalan sunnah akan menjadi kekasih atau wali Allah, sehingga Allah akan memberi petunjuk pada pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan kakinya, bahkan doanya pun mustajab dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memerangi waliku, maka aku akan memeranginya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang kucintai. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya, dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari nomor 2506. Kesimpulannya, sholat sunnah adalah salah satu bentuk ibadah yang memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam. Meskipun tidak diwajibkan seperti sholat fardu, ia berfungsi sebagai penyempurnaan kekurangan dalam sholat wajib, sekaligus sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berbagai macam sholat sunnah yang telah dibahas, baik yang bersifat berjamaah maupun yang dikerjakan secara individu, semuanya memiliki nilai spiritual, edukatif, dan moral yang tinggi. Sholat seperti sholat rawatib, tahajud, duha, witir, istikharah, hajat, dan lainnya menjadi bentuk latihan untuk menata hati, memperkuat iman, serta mensucikan jiwa dari dosa-dosa kecil yang sering tidak disadari. Oleh karena itu, pelaksanaan sholat sunnah bukan semata ritual ibadah tambahan, melainkan presentasi nyata dari cinta dan kesungguhan spiritual seorang muslim yang dalam menapaki jalan ketaatannya.